Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan video kali ini akan mengambil tema Habib Lutfi, kekisruhan Jatman dan PBNU. Ada apa rupanya dengan 3 item ini? Mari kita bahas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Jatman? Dibaca Jatman ya, bukan Jetman. Jatman itu singkatan dari Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Jamaah Ahli Thariqah. Jadi perkumpulannya Thariqah Mu'tabarah warga NU atau Nahdiyin. Jadi orang-orang di NU mempunyai Thariqah. Jadi tarekat lah begitu. Ada Naqsabandiyah, ada Qadiriyah wan Naqsabandiyah, ada Rifa'iyah, ada Syadzaliyah, ada Umariyah, ada Idrusiyah, dan lain-lain. Jadi sudah menjadi kebiasaan umum atau tradisi umum di NU dan kiai-kiainya dan santri-santrinya, mereka mengikuti satu thariqah atau aliran membersihkan hati, aliran tasawuf, mensucikan hati lewat amalan-amalan wirid-wirid yang diturunkan dari kiai-kiainya, guru-gurunya atau mursyid-mursyidnya. Itulah disebut thariqah. Dan thariqah ini banyak sekali dan harus diawasi oleh NU. Maka disebut mu'tabarah. Artinya jelas, ada standarnya, tidak menyimpang. Maka thariqah ini dikumpulkan, kemudian dipimpin oleh seseorang tertentu, kiai tertentu yang pengikut thariqah, untuk membahas hal-hal yang umum atau untuk memajukan thariqah itu sendiri. Untuk tahun ini pemimpin tarekatnya, pemimpin jatmannya bukan dari kiai, bukan seorang kiai memiliki pesantren besar ribuan santri, bukan. Perkumpulan ini, jamaah ahli thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah ini dipimpin oleh, dalam tanda kutip, hanya seorang Habib. Tetapi karena Habib ini jabatannya lebih tinggi dari kiai-kiai, maka tidak apa-apalah, yaitu Habib Lutfi bin Yahya. Beliau adalah pemimpin thariqah di NU ini yang disebut Jatman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersamaan dengan polemik nasab ini, bersamaan dengan keberanian masyarakat mengungkap pelanggaran-pelanggaran atau kebobrokan-kebobrokan dari para habib ini, yaitu misalnya pemalsuan makam, pemalsuan sejarah NU, pemalsuan sejarah Indonesia, doktrin-doktrin sesat para habaib, dan kemudian efeknya pun merambat kepada Jatman ini. Ternyata setelah diteliti, di Jatman pun terjadi pembelokan sejarah. Sejarah berdirinya thariqah, kemudian kebijakan-kebijakan lain yang menyimpang dari kaidah asal atau cita-cita awal, ternyata terlihat ada pembelokan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Ini sudah banyak diungkapkan oleh pengurus-pengurus thariqah di bawah atau para penasehat seperti Kiai Haji Khalwani. Inilah yang menyebabkan terjadi ketidakpercayaan atau keraguan terhadap Habib Lutfi bin Yahya ini, yang memang namanya sudah mulai jelek ketika beliau terlibat dalam pemalsuan makam KRT Sumodiningrat itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka demi memperbaiki Jatman ini, orang-orang ahli thariqah seluruh Indonesia ingin bahwa Jatman ini kembali kepada wujud aslinya, kepada cita-cita aslinya, kepada sejarah aslinya. Maka kemudian disuarakanlah keinginan-keinginan itu, kritik-kritik itu, cita-cita restorasi itu kepada PBNU.
Maka dalam hal ini PBNU kemudian merespon bahwa ini penting dilakukan pertemuan. Bahwa Jatman ini juga sebagai wadah ahli-ahli thariqah seluruh Indonesia tidak boleh tercemari oleh siapapun, bahkan oleh Habib sekalipun. Sebagaimana kita tahu bahwa Habib mempunyai power segalanya di atas segalanya, power di atas kiai-kiai, power di atas PBNU malah. Namanya juga Habib. Saya meyakini bahwa keberanian para mursyid, para ahli thariqah bersuara ini karena adanya pembuka daripada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Alhamdulillah. Kemudian respon positif dari PBNU adalah mendengar daripada suara-suara arus bawah ini yang menginginkan adanya pertemuan dengan ketua Jatman, yaitu Habib Lutfi bin Yahya dengan pengurus Jatman Habib Umar Mutahhar, Kiai Haji Muhammad Munawir Tanwir, kemudian Kiai Haji Masudi. Kita lihat di dalam kepengurusan ada dua Habib yang menjadikan Jatman ini lebih powerful, berkuasa karena ada Habib di situ, ada cucu Nabi di situ. Sehingga para pemimpin-pemimpin thariqah, mursyid-mursyid thariqah, orang-orang ahli thariqat ini ya tidak bisa berkutik. Kembali lagi tadi kepada kedatangan para mursyid-mursyid thariqah Indonesia, para kiai-kiai yang ingin mereformasi Jatman, yang ingin mengembalikan Jatman kepada wujud aslinya, kepada sejarah aslinya, kepada cita-cita aslinya, sebelum dalam tanda kutip dibelokkan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Maka mereka mendatangi PBNU, menyerukan aspirasi-aspirasi mereka. Dan karena PBNU memandang ini baik, sejalan dengan restorasi sejarah NU yang dibelokkan juga, yang mana sebelumnya PBNU pun sudah mengambil tindakan, yaitu menarik buku-buku, publikasi-publikasi yang sejarah NU-nya diselewengkan. Itu sudah diambil tindakan oleh PBNU. Maka di Jatman ini pun PBNU tidak segan-segan untuk mengambil tindakan. Maka aspirasi ini ditanggapi positif, bagus oleh NU, sehingga NU berinisiatif menggelar pertemuan dengan pengurus Jatman. Sampai di sini sebenarnya prosesnya baik-baik saja, fine-fine saja. Nahdiyin, kiai, mursyid sebagai orang NU menyuarakan aspirasinya kepada PBNU dengan jalan yang benar. PBNU kemudian sebagai organisasi yang demokratis kemudian merespon dengan mengundang pengurus Jatman. Berikut adalah undangan dari PBNU untuk acara silaturahmi ini, untuk mengapresiasi suara-suara arus bawah atau suara-suara aspirasi atau keluhan dan lain-lain dari para Nahdiyin. Jadi di situ tertulis agenda silaturahmi idarah wusta jam'iyah ahli thariqah al-mutabarah an-nahdiyah Jatman bersama pengurus besar Nahdlatul Ulama. Simple. Tidak ada yang menakutkan di situ. Nah, disinilah terjadi perbuatan niradabnya, kurang beradabnya, kurang berakhlaknya, kurang beretikanya. Jadi versi dari pendukung Habib Lutfi bin Yahya adalah pengurus-pengurus thariqah itu, kiai-kiai thariqah itu mereka tidak beradab, tidak berakhlak, tidak beretika dengan mendatangi PBNU tanpa mengkonfirmasi kepada Jatman. Ini beda perspektif ya. Kalau perspektif kita lah, ini kan suara arus bawah yang ingin reformasi, yang ingin perbaikan, yang ingin meluruskan. Pada awal memang tidak direspon oleh Jatman. Suara-suara ini tidak direspon oleh Jatman, tidak diadakan pertemuan musyawarah,
mengundang para ahli-ahli torekot itu, para kiai itu, para mursyid itu ke kantor Jatman lah begitu, bermusyawarah dengan Habib Lutfi bin Yahya. Tidak ada, ditanggapi dingin saja seolah-olah angin lalu. Anggaplah angin lalu. Ya wajar kemudian mereka mengadu ke PBNU. Yang niradab siapa, yang tidak berakhlak siapa, yang tidak beretika siapa. Mereka mengatakan Jatman itu dengan alasan tidak mengkonfirmasi ke Jatman, mereka tidak beradab, tidak berakhlak, tidak beretika. Bahkan berniat menggulingkan kekuasaan Habib Lutfi bin Yahya dari Jatman. Itu sanggahan mereka, tuduhan mereka. Ada upaya kudeta terhadap Jatman. Ada upaya kudeta terhadap kepemimpinan atau kepengurusan Habib Lutfi bin Yahya dan Habib Umar Mutahhar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah terlihat kekisruhannya. Padahal para kiai itu, para mursyid itu, para ahli thariqah itu menemui PBNU, bermusyawarah bersama, menyuarakan aspirasinya hanya ingin agar difasilitasi oleh PBNU, dan PBNU bersedia memfasilitasi dengan mengundang pengurus Jatman. Maka disitulah akan terjadi perbaikan, akan terjadi restorasi, akan terjadi penyesuaian sejarah Jatman, akan mungkin banyak hal-hal lain yang bisa dirapikan demi kebaikan Jatman itu sendiri. Tetapi respon Habib Lutfi dan Habib Umar Mutahhar dan pengurus Jatman lainnya adalah panik, ketakutan, menuduh yang macam-macam, mengemukakan bahasa-bahasa kudeta, bahasa-bahasa penggulingan, bahasa-bahasa pemberontakan lah begitu. Ini adalah psikologi ketakutan. Mereka panik, menganggap seolah-olah ini orang-orang jahat yang ingin menggulingkan Habib Lutfi bin Yahya. Maka kemudian Habib Lutfi bin Yahya mengeluarkan surat yang bisa disebut surat perlawanan. Perlawanan terhadap siapa? Perlawanan terhadap PBNU. Jadi Jatman ini menolak untuk bertemu dengan PBNU, menolak untuk sekedar silaturahmi. Nah, disinilah yang kelihatan siapa yang tidak beretika, siapa yang tidak berakhlak, siapa yang tidak menginginkan adanya musyawarah. Padahal itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa amruhum syura bainahum. Tetapi karena paranoid ini, Habib Lutfi dan kawan-kawan berani membantah, berani menolak, berani melawan untuk lebih tegasnya terhadap PBNU. Nah. Dan setelah kita cek, ternyata Jatman ini memiliki badan hukum sendiri, SK Kemhumkam sendiri, plus berarti adalah organisasi yang berdiri sendiri, terpisah dari NU, bukan bawahan NU. Nah loh. Berikut adalah surat bantahan, penolakan atau perlawanan Habib Lutfi terhadap PBNU, yaitu instruksi kepada seluruh pengurus Jatman se-Indonesia untuk tidak menghadiri pertemuan yang diadakan oleh PBNU _ tidak menggubris, tidak mengindahkan, dan tidak menganggap. Plus di situ tertulis juga tuduhan-tuduhan adanya kudeta, penggulingan kekuasaan. Sekarang kita lihat bagaimana PBNU ketika dalam tanda kutip dilawan atau diremehkan atau diinjak-injak oleh seorang Habib Lutfi. Beranikah PBNU? Beranikah Gus Yahya bertindak? Wallahu alam. Karena kita tahu selama ini PBNU ciut nyalinya ketika berhadapan dengan Habib. Bahasanya selalu melipir-melipir ketakutan. Bahasanya selalu miring-miring, takut terjadi sesuatu.
Kita lihat setelah ini, apakah PBNU akan juga melipir, sendiko dawuh, dan menuruti saja kemauan daripada Habib Lutfi bin Yahya. Tinggal kita tonton saja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita gali ke esensinya, ya sebenarnya tidak perlu panik, bukan masalah terlalu besar. Hadir saja dengan PBNU, berikan keterangan-keterangan apa yang terjadi di Jatman. Kalaupun harus ada penyesuaian, ada kesalahan-kesalahan, ya terbukalah terhadap kritik dan bersedia mengoreksi diri. Begitu kalau orang benar. Kalau orang lurus hatinya, kalau seorang tasawuf itu begitu. Tetapi karena ini sudah dibawa-bawa ke ranah politik, kepada pemikiran politik menang atau kalah, siapa berkuasa, siapa yang dibawa, siapa mengalahkan siapa, maka ambiar semuanya, bubar semuanya. Tasawuf tinggal tasawuf, bersih hati tinggal bersih hati, namanya doang. Yang ada adalah bagaimana saling menjatuhkan. Ini tentu sudah tidak baik di Jatman. Maka kita berharap memang ada restorasi, ada pemulihan, ada pergantian. Karena kepengurusan yang sekarang sudah terlihat dari perlawanan terhadap PBNU pun, dari keengganan untuk musyawarah pun, dari kebebalannya terhadap kritik baik dari internal maupun eksternal, sudah menunjukkan rendahnya kualitas, buruknya kinerja, dan siap-siap harus digantikan dengan yang lebih baik. Mudah-mudahan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.